Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kairunisa dengan NIM 2011-70336 dari program studi PGSD Universitas Trilogi tahun angkatan 2020. Dan video ini diperuntukkan untuk pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Rudi Ritonga, SPD, MM, MPD. Langsung saja kita ke videonya. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar mengenai ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Hingga saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dalam pelaksanaannya, tentu ASEAN berlandaskan beberapa prinsip utama, yang antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan pihak luar. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Dan kerjasama efektif antar anggota. Selain itu, didirikannya ASEAN juga dengan sebuah tujuan, yang utamanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan pendidikan serta kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Adanya ASEAN juga memberikan dampak dan pengaruhnya pada berbagai bidang di Indonesia. Contohnya, dengan diadakannya pameran ASEAN pada setiap negara anggota, yang mana dengan adanya pameran ini menambah wawasan dan pengetahuan serta pengenalan bagi para pengunjung pameran akan budaya-budaya yang berbeda dari setiap anggota ASEAN. Bukan hanya pameran, pada bidang pendidikan, ASEAN juga melakukan pertukaran pelajar yang disebut dengan Sea Teacher Project yang ditujukan untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa pada bidang studi pendidikan untuk mencoba mengajar di sekolah negara-negara anggota ASEAN yang tentunya bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pandangan yang berbeda mengenai pembelajaran dan pendidikan yang berlangsung di negara-negara anggota ASEAN secara langsung. Namun, berbagai kerjasama ASEAN yang terbangun dari berbagai bidang, terutama kebudayaan, dan kuatnya arus globalisasi juga mampu membawa dampak yang kurang baik bila tidak disaring dengan baik. Contohnya, seperti sifat individualis, pola hidup yang boros dan konsumtif, hingga mulai terkikisnya budaya lokal. Teman-teman, coba kalian pikirkan, seberapa sering kalian bermain mainan tradisional ketimbang bermain gadget? Sebagai calon penerus bangsa, kita harus mampu bersaing dengan lingkungan global. Namun, juga tidak boleh ya melupakan jati diri dan budaya bangsa. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya melestarikan budaya loh. Bukan hanya dengan bermain mainan tradisional, tapi juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi dan membuat makanan tradisional, mempelajari tari, serta lagu daerah. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.